wajibati 'ala zauji. Langsung aja ya pembahasan. Pasal yang pertama menjelaskan tentang hak-hak seorang perempuan, hak seorang istri yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami, ya, laki-laki. Jadi zaujah itu istri, zauji itu adalah suami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ashiru, dan pergaulilah hunna kepada para perempuan, para istri-istri jamak ya, bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan baik gitu ya. Apa maksud ayat di atas? Yaitu ai bil adli fil mabit, yang dimaksud adalah yaitu ma'ruf itu adalah harus adil dalam mabit. Mabit itu nginep ya. Jadi ketika seorang suami mempunyai istri banyak 1, 2, 3, 4, maka harus adil dalam pembagian mabitnya ya, misalkan 1 hari 1 hari atau 2 hari 2 hari. Nah kemudian harus juga ma'ruf itu wan nafaqati, yaitu nafkahnya harus baik ya, sesuai dengan ketentuannya. Ada nafkah batin ya, ada nafkah zohir. Kemudian wabil ijmali fil qaul, harus juga baik, harus juga bagus, indah dalam ucapannya. Jadi kalau suami istri itu setidaknya punya komunikasi yang baik ya, lebih-lebih yang lebih baiknya lagi romantis ya. Jadi itu ketika suami istri dalam komunikasi minimal itu ucapannya tidak kasar gitu ya, suami istri itulah hal yang umum. Tapi setidaknya lebih tingkatan baiknya lagi ada kalimat-kalimat romantis yang diutarakan oleh seorang suami kepada istri atau istri kepada suami. Wa qala fi suratil Baqarati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, walahunna mitslul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Nah itu ayatnya. Maka keterangan tafsirnya dikatakan walahunna 'alal azwaj, bagi seorang istri. Walahunna itu domirnya kan kembali kepada istri ya. Hak yang bisa didapatkan oleh seorang istri dan wajib 'alal azwaj, bagi seorang suami, mithlul ladzi lahum 'alaihinna, seperti mana laki-laki mendapatkan haknya yang mesti dilaksanakan oleh istri. Jadi gini, seorang istri berhak mendapatkan hak ya yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami, seperti mana suami pun mendapatkan haknya, yaitu yang dilakukan oleh seorang istri. Jadi seimbang, adil ya. Kalau misalkan seorang istri mendapatkan haknya, contoh diberikan nafkah ya, maka seorang suami ya, jadi gini, kalau seorang istri mendapatkan haknya, berarti seorang suami juga harus mendapatkan haknya sesuai ya. Minal huquqi fil wujub, yaitu hak-hak yang wajib. Ya, hak-hak yang wajib nanti berarti sesuai dengan bagiannya. Wastihqaqil mutalabati 'alaiha, yaitu haknya meminta ya kepada seorang perempuan, la fil jinsi, tidak dalam jenisnya. Jadi hak itu beda-beda ya. Kalau hak seorang laki-laki ditaati, kalau hak seorang perempuan misalkan dilindungi, nah itu haknya beda. Jadi kewajiban istri dan kewajiban suami beda, jangan samakan gitu. Suaminya misalkan suami enak amat kerja doang, misalkan ya, cari uang doang, tapi enggak melakukan hal-hal yang lain dalam rumah tangga. Dan memang kewajiban seorang suami ya seperti itu gitu. Contohnya ini contoh ya. Bil ma'ruf ai bima yustahsanu syar'an, yang dimaksud ma'ruf itu sesuatu yang dihitung baik secara syariat. Contoh min husnil usyrati, yaitu seperti mana apa? Baiknya dalam pergaulan, mempergauli. Artinya pergaulan itu namanya suami istri pasti ya ada hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan itu. Berarti kan bagaimana dalam rumah tangga seorang suami melayani, seorang suami memberikan pelayanan perlindungan kepada istri, dan istri juga sama memberikan perhatiannya kepada suami. Wa tarkud doror minhum minhunna, jangan sampai ada madorot ya. Madorot bagi seorang istri juga bagi seorang suami. Madorot itu jangan sampai suami mencelakai istrinya atau sebaliknya ya. Istri juga tidak boleh mencelakai suaminya ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma makna dalika, berkata Ibnu Abbas bahwa makna ayat di atas ya, makna yang tadi walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, yaitu makna dalika inni ahabbu, aku senang, kata Ibnu Abbas, an atazayyana, aku senang berdandan, limroati, untuk istriku, kama tuhibbu, seperti mana ya istriku juga senang, antatazayyana li,
berdandan untuk diriku. Nah itu, jadi keseimbangan dalam ayat ini tuh kalau Ibnu Abbas menafsirkan seperti itu. Kalau memang si istrinya suka berdandan untuk suaminya, berarti aku pun seorang suami harus berdandan untuk istri. Ya jangan sampai istrinya doang disuruh dandan yang cantik, yang baik misalkan, tapi suaminya ala kadarnya kan, itu pernah mandi misalkan tara pakai minyak wangi ya. Nah itu tidak dianjurkan. Artinya sama kalau misalkan seorang ya suami, contoh ya misalkan si istri harus pakai minyak wangi untuk suaminya, karena minyak wangi itu sebenarnya ya itu dalam rumah tangga. Sebenarnya minyak wangi buat siapa sih dipakainya? Ya itu istri pakai minyak wangi untuk suami hanya di rumah saja, dan kebalikannya juga ya. Tapi kalau dalam hal ini kan seorang laki-laki ketika berkumpul di masjid, nah itu dianjurkan untuk pakai minyak wangi. Nah kalau perempuan beda, perempuan khusus minyak wanginya itu untuk di rumah. Nah ini gambaran bahwa Ibnu Abbas mengatakan kalau memang aku ya, kalau memang istriku senang berdandan untuk diriku, nah harusnya pun aku juga sama senang berdandan untuk istri ya. Istri senang berdandan untuk suami, suami senang berdandan untuk istri. Itu kan adil jadinya gitu ya. Kemudian lihadil ayah walirijali alaihinna darajahna. Begitu juga dalam ayat ini dikatakan walir rijali, bagi seorang laki-laki suami, alaihinna darajah. Ada tingkatan di atas perempuan itu, laki-laki itu beberapa derajat. Jadi ai fadilatun, lebih unggul laki-laki itu ya daripada perempuan. Dalam hal apa? Fil haqqi, yaitu dalam hal hak seorang laki-laki, hak seorang laki-laki lebih banyak ya. Berarti kalau hak seorang laki-laki lebih banyak, nah itulah kewajiban seorang istri yang harus melebihi daripada kewajiban seorang laki-laki. Apa? Min wujubi ta'atihinna, yaitu wajib taatnya seorang perempuan ya, seorang nisa, lahum kepada rijal. Nah itu kenapa di ayat ini dikatakan walir rijali alaihinna darajat, bagi seorang laki-laki ada di atas seorang istri ya keunggulannya beberapa derajat. Karena tadi ya seorang istri wajib mentaati seorang suami. Lima dafa'uhu ilaihinna. Kenapa kau harus ditaati? Ya ini lima dafa'uhu ilaihinna. Lima, karena perkara dafa'uhu yang telah dibayarkan, diberikan oleh seorang laki-laki ya ilaihinna kepada perempuan. Apa yang pernah dibayarkan? Minal mahri, satu, ketika pertama kali nikah kan dikasih mahar ya. Berarti kan inti, kalau kata lainnya kan dibeli, kata lainnya butuh modal ya. Butuh berapapun maharnya, itu intinya butuh modal. Yang keluar modal laki-laki. Nah itu, karena itulah laki-laki punya keunggulan. Wali infaqihim, dan juga karena wali infaqihim, dan karena nafkahnya seorang laki-laki fi masolihihina, dalam hal kemaslahatan si istri gitu. Jadi bukan cuma ngasih mahar kemudian nafkahnya dilupakan. Nah laki-laki wajib memberikan nafkah kepada seorang perempuan. Disitulah kenapa laki-laki lebih unggul, karena harus membiayai seorang perempuan. Waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi hajatil wada, ketika sedang berhaji wada. Haji wada itu haji yang penutup. Ai akhiru hajihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhir pelaksanaan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini detik-detik ya terakhir Rasul sebelum wafat. Wa huwa hajatul jumuah, yaitu haji yang dilaksanakan pada hari Jumat. Nah Rasul berkata ba'da'an hamidallah ta'ala, ketika Rasul ya setelah memuji kepada Allah, wasna alaihi, dan memuji ngalem kepada Allah, wa wa'azul hadirin, Kanjeng Nabi memberikan mauizah, pitutur, nasihat kepada para hadirin. Apa kata Rasul? Ala aitanabbahu, eling, kudu inget, pepejeh ya qaumi, wahai kaumku. Jadi memberikan nasihat Rasul kepada kaum, lima yulqa ilaikum, terhadap apa yang ditibakan, yang ditimpahkan kepada kalian. Ya, jadi ini hitobnya, mukhotobnya ya, teman audiensnya kepada laki-laki. Kata Rasul, wastausu bin nisa, dan kalian harus berwasiat kepada perempuan khairan, kepada hal-hal yang baik. Nah, di sini ya. Nah, nanti maknanya nih. Alba, nih ini nahunya ya. Alba li ta'diyah. Ba di sini punya makna ta'diyah kan gini. Wastausu bin nisa, bin ba-nya itu adalah ba li ta'diyah. Ta'diyah itu ada objek ya, ada objek maf'ul. Ai iqbalu, yaitu apa? Harus menerima kalian semua wasiatku, kata Rasul, fihinna, dalam urusan perkara perempuan. Wa'malu, dan kalian harus mengamalkan biha, terhadap wasiat tersebut. Warfaqu, dan kalian harus punya sifat rifqah
nyaah, kasih sayang ya, bihinna kepada nisa, kepada perempuan. Wa ahsinu, dan kalian harus memperbaiki, harus membaguskan, berlaku baik, usyratuhunna, ya, dalam apa? Dalam mempergauli si perempuan tersebut, dalam pergauli istri. Fa innal wasiyata bihinna, karena sesungguhnya wasiat tentang seorang istri akadu, lebih muakad, lebih kukuh, lebih kuat, ya, lebih penting lah istilahnya ya. Ini Rasul wasiat seperti ini karena hal penting. Perempuan itu ya harus diberikan pengarahan, harus diberikan perhatian lebih. Kenapa alasannya Rasul menyatakan seperti itu? Lidhafihina, karena alasan perempuan itu lemah, ya. Yang pertama. Yang kedua, wahtiyajihina, karena perempuan itu butuh ilaman, kepada orang yakumu bi amrihina, yang mengurusi atau menegakkan, ya, bi amrihina, urusan perkara perempuan. Jadi perempuan ini harus diurus sebenarnya, ya. Perempuan dia nggak bisa jalan sendiri, maka ya sebaiknya rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, bahwa perempuan itu dia dipimpin oleh laki-laki, laki-laki yang menjadi pemimpin. Wa fi nasbi khairon, nah ini kembali ke nahwunya lagi. Nasabnya lafad khairon itu wajhani, ada dua wajah, ada dua jalan. Ahaduhuma, salah satu daripada yang dua, annahu, bahwa lafad khairon itu maf'ul, pertama maf'ul. Maf'ul apa? Istausu, ya, kalimat atau lafad istausu, wasiat. Li'annal makna if'alu bihinna khairan, karena maknanya itu adalah if'alu bihinna khairan. Jadi khairannya menjadi maf'ul, objek, ya. Wasani, yang kedua, makna kenapa khairan dinasobkan, difatahkan, ya. Maknahu iqbalu, nerimalah kalian, wasiati, wasiatku, waktu, dan datangkanlah khairan, sesuatu yang baik. Ya, jadi tetap, ya, itu fahuwa mansubun bifilin mahdhub. Nah, ini itu dinasobkan karena, ya, sebab ada fiil yang dibuang, ya. Jadi ada fiil yang dibuang, ya, tadi waktu khairan, artinya waktunya berarti dibuang, ya. Tapi dalam hadisnya cuma apa, khairan aja, padahal ada fiil yang dibuang, waktunya. Kemudian seperti mana ucapan atau firman Allah kaqaulihi ta'ala wala taqulu salasatun intahu khairan lakum. Itu ada contoh ayatnya, ya, yang dinasobkan, ya. Wala taqulu, janganlah kalian mengatakan salah satun, bahwa Allah itu tiga. Ya, jadi kenapa kalimatnya enggak salah satan? Nah, ini dibuat tanda kutip, ya, tanda kutip. Jadi salah satu itu kutipannya, jangan ucapkan salah satu itu ucapannya. Apa? Jangan katakan Allah itu tiga. Intahu, maka kalian harus intahu itu udah berhenti, gitu, ya, memberhentikan kalimat tersebut. Khairon, dan kalian harus mendatangkan, ya, berarti maknanya waktu khairon, ya, waktunya dibuang, mahdzub, gitu. Datangkanlah sesuatu yang lebih baik. Apa kalimat yang lebih baik daripada salah satu berkaitan dengan Allah? Berarti wahid, ahad, ya. Dan kalian jangan bilang Allah itu tiga. Udah berhenti, jangan ngomong tiga lagi. Berarti datangkanlah yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Berarti ahad, qul huwallahu ahad, ya, khairan lakum. Ai intahu, tegasnya yaitu kalian harus berhenti, memberhentikan, ya, andalika, dari perkataan Allah itu tiga. Jangan lagi bilang Allah tiga. Waktu khairan, dan datangkanlah sesuatu yang lebih baik daripada kalimat salah satu, apa, ahad, gitu. Fa inna, kembali lagi ke dalam hadisnya. Kenapa perempuan harus dijaga, harus dilindungi, harus diperhatikan urusannya? Fa inna mahunna awanin, karena sesungguhnya perempuan itu adalah awan. Awan itu ai asiratun, artinya adalah tawanan, ya, indakum, di hadapan kalian semua. Nah, jadi tawanan itu ya harus diperhatikan. Fa awani binunil maksurah, nunnya dikasrohkan, awanin, ya. Jam'u aniyatin, jamaknya lafad aniyah. Wahya, yang lapan awanin ini adalah bisigati muntahal jumu, sigat muntahal jumu. Ini isim ghair munsharif, yang ketika kemasukan huruf jar dia tidak berfungsi jadi kasroh, enggak, ya, seperti